Wah, Pap, kita pendeta abangan akhirnya ngonten lagi nih, Pap. Udah lama malah orang pada kangen kali. Kita mau ngomongin tentang Piala Dunia ya. Iya dong, masa mau 16 besar ya. udah masuk 16 besar dan telat ini bikinnya. nggak tahu mau dari awal tapi karena lu sibuk kan ya kan. Lu sibuk, gue susah. Operasi. Iya. Muka. Beda. Oh, Pak Presiden lagi operasi mata dia, mata pencahariannya lagi dioperasi dia. Amin. Iya. Nah, ini tapi kecewa gue. Kalau gue kecewa dah kalau gue. Dengan keinginan gue itu. Apaan tuh? Portugal gugur ya. Iya, karena Portugal gugur nih ya karena faktor pelatihnya sih menurut gua. Pelatihnya agak gimana ya, agak itu pentingnya pelatih gitu kan. Ya sangat lah, Pak. Lu main bola kalau nggak ada pelatih nah, maksud gue lu berontak aja sih gitu pemainnya, udah jangan ikutin pelatih gitu maksud gue. Iya, kesannya nggak nyaman, nggak ada yang komplain gitu maksud gue loan. Iya, iya emang role begitu. Ada komplain pasti ada nih, ngasih masukan ada, tapi masalah dipakai gak sama tuh pelatih. Di luar masih ada masukan itu, debat pasti ada di ruang ganti. Ini kan pasti debat, Wan. Iya. Di pertengahan permainan itu ya jeda itu kan waktu istirahat pasti ada. Itu kan lu lihat permainan semalam itu begitu babak pertama kan pasti ada evaluasi dong. Pasti ada evaluasi, ada, nggak mungkin nggak ada, tapi itu dia. Ya, jangan kayak teman gue, lo gue yang keluar gitu ngomongnya. Waduh, itu ribut begitu dia sama teman gue yang lain. Lo gue yang keluar, ya lo aja yang keluar. Omi nyamber, gue aja yang keluar. Lu mau beli makan siang nggak? Mau beli makan siang nggak? Kalau lo beli makan siang, gue yang keluar nih, nyari makan siang yang lain, gitu, ya kan? Kalau pelatih, kalau gitu pelatihnya aja, lo ada yang keluar. Jangan-jangan waktu kemarin Sintayong gitu, lo aja yang keluar ya. Keluar Sintayong. Dia keluar beneran Sintayong. Tapi sih ya, menurut gue di pertandingan soalnya. Nah, kenapa lu lebih ke pelatihnya nih unsurnya gitu maksud gue? Karena Portugal ini kalau apa yang dia telah dia perbuat tuh sehingga lo kesimpulannya ke pelatih. Ya karena kan Portugal di Piala Dunia kali ini bisa dibilang skuadnya mewah, Pak. Mulai dari kiper, back, kiper dari mana? Main di mana klubnya dia? Gue lupa kiper main di klubnya, tapi di Eropa dia main. Tapi yang tiga depan itu kan yang bagus-bagus. Oh, di tengah. Dan Vitinha, Bruno sama Mendes, Bruno Fernandes. Oh, bukan Bruno Mars. Bukan. Dia mah penyanyi. Itu penyanyi ya kalau nggak salah ya. Penyanyi bukan sih, penyanyi itu ya. Satu lagi yang si Joao Neves. Yang power itu yang Nuno Mendes itu back PSG, back kiri. Berarti kan bagus juga. Bagus kan dia bilang Portugal ini dari kiper, back, tengah sampai depan itu skuadnya mewah. Udah sempurna dong. Skuad mayoritas skuadnya di Piala Dunia kali ini juara di klubnya masing-masing, mayoritas ya punya semua, tapi mayoritas juara. Bayangin tuh dengan skuad kayak begitu, ibaratnya ini psikologi kayak Los Galactic, Kose bintang semua berarti. Bisa bilang begitu, bisa bilang psikologis bertanding lagi on fire ini. Kalau di PS udah main bikinan dah merah-merah semua tuh. Merah ke atas. Semua, nah, 99 merah ke atas semua tuh. Iya, tapi kalau pelatih lu kayak begitu, babuk juga tim lu ya kan. Dan terbukti semalam lawan Spanyol ya kan, biarpun bisa dibilang imbang permainan Spanyol, tapi lu kalah di taktik pergantian pemain. Spanyol ngeluarin kartu-kartunya, super sub-nya dimainin, ya kan kayak berapa mainnya tuh. Nah, Portugal punya super sub tapi nggak dimainin. Kayak Gonçalo Ramos contohnya. Kan kalau memang lu mau menghemat CR lah ya katakan iya. Lu bisa mainin lapis kedua yang memang udah teruji juga dong harusnya gitu ya. Lapis kedua ke satunya pun bisa bilang Portugal di saat ini setara, Pak. Oh, nggak beda. Nggak beda jauh, setara menurut gue. Apalagi ini serang tuh CR7 nama Gonçalo Ramos, bisa bilang ini setara. Oh gitu. Bukan setara rekor dia sepanjang karir, enggak di konteks permainan ya. Konteks Piala Dunia saat ini ya, 2020 ini setara menurut gua. Karena apa? Berarti CR itu bisa diganti sama itu dong. Bisa banget. Kan Kroasia udah dibuktiin ketika CR7 diganti Gonçalo Ramos, ini menjadi pembeda. Apakah kalau lu sendiri sebagai pelatih ya, lo POV lo pelatih. Lo mendingan nurunin lapis pertama di babak kedua apa mendingan nurunin lapis kedua di babak kedua nih? Kalau gue sih bukan masalah lapis 1 kedua ya. Karena dengan kondisi si Portugal ya posisinya. Iya. Lihat kalau lo pribadi. Iya, kalau gue sih pribadi, kalau gue seandainya gue jadi Roberto Martinez, CR7 tetap gue mainin di starting 11. Tapi di babak kedua menit 50, 60 lihat perkembangan pertandingan, kalau emang udah flop alias nggak banyak berkembang, dapat momen. Gue ganti karena di cadangan Gonçalo Ramos. Iya. Backupan di belakangnya? Di belakangnya dia udah tuh 3 itu udah pakem lah ibarat gua. Vitinha, Bruno, Neves. Nah ini cilakanya menurut gue, cilaka 12 menurut gue nih. Yang nggak terjadi semalam itu? Vitinha di bawah si pelatih sekarang nih Martinez di Piala Dunia sering diganti di babak kedua.
Oh, blundernya dari situ. Kalau lo Iya. lihat ya. Vitinha aja di klubnya PSG itu nyawa. Dia tuh kalau lu instruksin Vitinha, lu main box to box ya. Dalam artian dari Dan disiplin dia di situ. iya dari transisi dari menyerang ke bertahan ke menyerang, box to box tuh antara box pertahanan lu sendiri sama box pertahanan lawan, lu sering bergerak ke arah situ aja tuh. Bisa beda. Disiplin di situ beda. Bisa beda lu ceritanya, bakal lebih agresif itu Portugal. Dan Bikin enteng kerja yang striker ya. Iya, masalahnya kan si Martin di sini terlalu ngandelin crossing. Main umpan lambung, ngandelin itu. Dia punya kena asam lambung. Nah itu dia, mungkin dia jarang sarapan kali itu, makanya diumpan lambung mulu tuh. Lambungnya butuh diumpanin mulu, jarang sarapan Jadi kali memang Martin itulah ya. kalau lo lihat memang kelemahannya begitu ya. Jadi nggak, maksud gue dia udah berapa lama ngelatih Portugal? 3 tahun, 2023. Harusnya udah papal dong pemain-pemainnya. Di samping juga lo nggak ngeliat dia bermain di buat negara, kan buat klubnya juga dia pasti ngeliat perkembangan anak-anak. Kan gitu gue bilang, lu punya Vitinha, punya Neves, punya Bruno Fernandes, lu nggak seharusnya lu jangan ngandelin main crossing, lu main variasi taktik atau asal lu lebih mainin kombinasi umpan pendek di sepertiga akhir pertahanan lawan tuh. Lu bisa manfaatin tuh dengan main pola-pola umpan pendek cepet dibanding lu mainin bola-bola sayap. Kirim ke sayap, kan crossing. diantisipasi sama lawan. Lebih gampang diantisipasi lah. Ya. Iya, jatuhnya itu udah strategi bacanya dia, apalagi striker Anderlin sih harusnya notabene secara performa udah menurun dibandingin era prime-nya dia dulu. Iya sih. Jadi musuh lebih enteng lah dalam hal matiin pergerakan ataupun mengecilkan peluang Portugal. Kebaca. Lalu lawannya kemarin Spanyol, biarpun secara event shoot on target punya tipis lah ya, sama-sama di atas. Portugal kalau salah shoot on targetnya 3 tuh. Spanyol lebih banyak dikit 5 apa berapa gitu kan. Tapi ya di sini Spanyol juara Euro 2024. Biarpun skuadnya banyak yang muda-muda, tapi ya Spanyol udah mantep. Udah ajak nih taktiknya dan tapi juga liganya kan bagus. Iya. Liganya bagus. Tapi itu dia si aneh Martin, tambah lagi semalam tuh yang gua kaget. Rafael Leao loh. Leao di lawan Kroasia lagi oke performanya, main 90 menit dan kontribusinya nyata. Ngerepotin ini pertahanan Kroasia saat itu di babak 32 besar. Lah kok semalam dicadangin lagi, lo malah milih Honefix. Nggak, kalau Joao Felix cadangin karena mungkin dia faktor habis lawan Kroasia kan lumayan berat juga tuh. Mungkin ya bisa dimainin di pertengahan. Tapi telat, gitu. Momennya beda ya kan, lagi lawannya Spanyol, lu mesti dari awal udah mulai ngegebrak terus. Digeber terus. Jadi lebih milih Joao Felix. Karena yang lawan lu Spanyol. Iya, masalahnya Rafael Leao itu di 2 pertandingan terakhir sebelum ini, 2 pertandingan terakhir ini nunjukin performanya emang naik. Memberikan perbedaan di gaya permainan Portugal nih si Rafael Leao dia bisa nih untuk cut inside dari pinggir atau dia masuk ke tengah. Berapa kali momen tersebut dia bisa mencari celah buat bikin peluang bagi striker Portugal, tapi itu nggak terjadi di pertandingan Spanyol semalam. Sulit karena ya Spanyol selain rapat, main high pressing, transisinya pun Spanyol itu ya ngeri karena dia nggak ngandelin bola-bola jauh tuh, main variasi umpan pendek cepet dan pergerakan tanpa bolanya. Yang lo bilang mungkin bisa diredam juga Spanyol berarti dong. Bisa, tapi ya kan pemain yang dicadangin itu yang kayak Rafael Leao gue bilang kan. Ya, kalau itu dimainin mungkin akan beda gue sih sangat yakin bakalan beda hasilnya. Mungkin nggak kalah 1-0, 3-0 mungkin kalahnya. Enggak, bisa jadi Portugal bisa nahan paling nggak penalti. Iya, sengaja nahan lah sampai extra time sengganya. Ya. Penalti kali ya. Nah, ditambah lagi Rafael Leao ini dia dalam bertahan transisi juga bagus. Dia cepet dan kuat itu. Ya, cepet dan kuat. Juga, kan, body charge-nya dibanding Joao Felix buat transisi nutup pergerakan pemain Spanyol dalam transisi dari bertahan ke menyerang masih benar Rafael Leao karena dia punya kecepatan, dia punya body, ibaratnya body balance-nya itu lebih kuat dibanding Joao Felix itu kan itu detail-detail kecil tapi bermanfaat untuk melihat kekuatan musuh lu di mana nih. Kan Spanyol kekuatannya umpan pendek nih. Cara matinya gimana ya? Lu main agak sedikit main fisik lah. Iya sih, mau nggak mau. Segol dikit. Iya, kalau Joao Felix kan kalau bola pendek ya lo harus begitu sih. Iya, body charge lah. Iya, sengaja body lagi bawah nih lu tempel body charge dikit kan goyang tuh pemainnya. Kalau Joao Felix nggak bisa main kayak gitu, kurang masih Rafael Leao. Makanya gue kata kok
Leo kok cadangan nih ya kan, sementara di lawan tim Modric. Maksud gue ketika harus full tim, harusnya full tim ya, maksud gue semalam itu udah full, karena ngadepinnya Spanyol posisi lo. Itu full tim itu pemilihan starting line up-nya menurut gue agak-agak apa ya? Bikin puyeng sebenarnya. Terus starting line up ya, apalagi pas pergantian pemain Lo tuh. begitu lihat susunan pemain udah males aja tuh ngeliat itu. Udah pesimis aja. Bukan masalah pesimis sih, tapi satu dua main kok nggak dimainin sih, kayak kok Leo nggak dimainin sih, kok lu milih Felix sih, kan Felix di pertandingan berarti kan udah pesimis waktu kok iya harapan lu gitu. iya sebenarnya kan Felix kan di pertandingan sebelumnya tuh di lawan apa tuh, di babak fase grup awal kalau salah tuh, fase grup akhir di match Lawan ketiga Kroasia, Portugal kan? enggak, yang seri 0-0 lawan Kolombia kalau salah tuh, Joao Felix yang nggak terlalu gimana, dia ngambil Olimpik enggak ya? Enggak, beda. Itu mah furniture ya. Ada sih Kolombia di sini ada, tapi itu furniture, toko furniture gede lah gitu. Bisa kredit tuh 0% tuh. Ada berapa 0% kreditnya tuh. Olimpia masuk. Olimpia masuk. Itu masalah apa yang bikin kemarin. Ya, jadi begitu lo lihat starting line up-nya, terus lo udah ngerasa udah nggak bener nih. Iya, memang udah ada prediksi begitu. Iya, karena kan ya lu kalau nonton starting line up lu lihat dong, base-nya tuh pertandingan terakhir nih. Mungkin Rafael dari referensi lo pertandingan terakhir. Iya dong. Kalau nggak dimainin itu mungkin ada hasilnya akan beda. Iya kan kita lihat kan dari segi besar, kecapen. Mungkin nggak juga sih Rafael itu. Ya orang kan Richard juga pemain internasional 1-2 hari juga aman gitu. Iya. Karena dengan jadwal pertandingan padat di klub juga kan begitu. Iya. Gak ada alasan sih kalau gue bilang. Itu lihat lu lagi kan ini, aduh kok gini kembali ke setelan pabrik lagi lo nih, si Roberto Martinez nih. Udah gitu babak kedua Nuno Mendes diganti. Lo ngapain? Nuno Mendes itu ya nyawanya lini belakang Portugal ya, buat bantu serangan ya. Dia itu pergerakannya Kayak emang ngasih. Gitu ya. Jangan-jangan nih ya. Kalau kita lihat kan profilnya ini si Roberto Martinez orang Spanyol, lawannya Spanyol ya kan, orang dalam ini. Ini ngerinya orang dalam ini ngerinya nih. Kekuatan orang dalam. Iya, kekuatan orang dalam ya kan. Tapi ya secara itu ya udah kelihatan kan. Akhirnya si R7 di penghujung karirnya dia. Iya, kecewa sih maksud gue ketika keputusan itu. Iya. Akhirnya kalah juga kan jadi kecewa, kayak lu aja lah, lu sebagai penonton juga akhirnya kan kecewa. Iya. Harusnya lu bisa fight, ternyata ya gitu. Itu dia kayak nggak ada perlawanan. Itu dia ternyata dia tetap saklek sama taktik dia yang butut. Menurut dia butut taktik dia itu. Ada gak sih maksud gua ketika pemain itu komplain dengan taktik pelatih itu ada nggak? Ada di luar negeri pun. Karena begitu di klub kan sering waktu ribut akhirnya jalan gitu. Iya. Di klub itu kan begitu maksud gue. Iya, seharusnya pelatih sih terbuka ya memasukkan para pemainnya. Iya. Jangan begini nih, agak kesini dikit nih pergerakannya, kita main jangan terlalu di pinggir, agak main di sisi half space, manfaatin coba ya kan. Ternyata main Portugal nge-works juga. Pelatih lagi ya Martinez. itu hak pelatih sih, emang hak pelatih. Tapi kalau ada bilang di konten gua kayak di mana tuh di trade tuh ya kan, gua ngomongin apa tentang si Arsenal, kok nyalanya pelatih lah, gimana sih? Ngatur kan pelatih. Iya, bola masa nentuin starting line up Ronaldo, kan nyambungin Ronaldo nentuin, lu yang main nih nggak mungkin. Kadang-kadang cuma bikin semangat doang. Iya. Kan dia juga ngatur pertandingan. Itu ya. Pelatih kalau emang pengen naruh Ronaldo di bangku Jack Lingo juga bisa sebenarnya kan. 3-2 putukangan Lebak Bulus. Iya. Kan hak pelatih mau taruh Ronaldo di bangku cadangan, mau taruh di starting line up tuh hak pelatih lagi-lagi. Pelatih punya power. Ibaratnya di dunia sepak bola tuh power pelatih lebih tinggi dari power Donald Trump, ya kan? Iya. Power Ranger. Nah, dan Power Rangers juga, sama Power Bank juga masih dan powernya pelatih. Tapi itu lagi-lagi ya mungkin pemahaman taktik ya. Tapi Bang Dodo, kalau hari akhir karir lo tuh memang harus dikecewakan sama Martinez. Biarpun abis itu Ronaldo, iya lagi menurut gue ya statement ya. Saya punya satu trofi Piala Eropa dan itu setara Piala Dunia. Lah gimana? Lah gimana sih? Itu kalau di matematika irisan himpunan gitu. Bagiannya doang. Itu ibaratnya lu mau samain trofi UCL sama trofi Liga Eropa. Liga Malam Jumat ya beda dong. Bobotnya beda. Ibaratnya lu nih UN nih. Ini UN kelas 3 dan lu nih Eptanas. masih Eptanas apa ujian semester ya kan beda. Kalau dulu tuh si Penmaru. Nah, si Penmaru beda lagi ya kan. Makanya ya cukup disayangkan sih, tapi dengan berakhirnya era CR7 di Piala Dunia menurut gua sih
kita nggak tahu nih di Piala Dunia berikutnya kan nih Masih ada Mbappe, Wan. ya nggak maksudnya vibe-nya bakal sekencang Messi Ronaldo nih mungkin next nanti Mbappe Haaland. Mbappe Haaland.